Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani Galang Mingyang Aben Base, Rabu 25 Agustus 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang baik, karena kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama beraktivitas, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli akan kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih lagi di dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, nafas yang baru dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Bapa, kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya mengerti, tetapi kami rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengurapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberikan tema berasal dari Allah. Firman Tuhan diambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Topik kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan masih cukup hangat untuk diperbincangkan di zaman sekarang ini. Sekalipun sebagian besar orang sudah cukup paham akan kesetaraan ini dan mulai mempraktekkannya di dalam kehidupan nyata, tetapi di sisi lain masih ada juga banyak orang yang sedang bergumul memperjuangkan tentang gender justice. Kedua konteks firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari kisah penciptaan, Allah sendirilah yang menjadi inisiator hadirnya laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama dan segambar serta serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa di hadapan Allah. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kembali bahwa laki-laki dan perempuan pada prinsipnya adalah setara, sekalipun banyak perbedaan nampak dalam diri mereka masing-masing. Di dalam kesetaraan itulah hendaknya laki-laki dan perempuan dapat menjadi partner yang saling mendukung dan saling melengkapi, sebab mereka adalah sama-sama gambaran Allah.
Tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya karena perbedaan jenis kelamin. Yang tidak kalah penting yang harus kita renungkan adalah dari mana kita berasal. Dari begitu banyaknya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada satu hal yang sama dan tidak bisa ditawar, yaitu bahwa kita berasal dari Allah. Karena kita berasal dari Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang kudus, maka penting bagi kita untuk menunjukkan identitas keilahian yang kita warisi dari Allah dengan cara menjaga kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Kita yang mewarisi sifat-sifat dan karakter Allah, seharusnya kita hidup di dalam kasih, mengampuni, dan berbuat baik. Coba kita renungkan, apakah ketika orang lain melihat kita, mereka melihat Kristus? Atau ketika mereka melihat kita, mereka melihat amarah, dendam, dan kebencian? Atau ketika mereka melihat kita, mereka bisa melihat kasih Allah terpancar dari hidup kita? Atau sebaliknya, mereka hanya melihat kesombongan dan kerakusan? Segambar dan serupa dengan Allah juga berarti bahwa Allah memberikan manusia, memberikan kekuasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan, seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26b, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kuasa yang Tuhan beri bagi kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga alam ciptaan dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, kita bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tetap meneladani karakter Kristus sebagai bukti nyata bahwa kita memang benar gambar dan rupa Allah. Hendaknya masing-masing dari kita mengakui bahwa aku pun berasal dari Allah, sehingga kita, baik laki-laki dan perempuan, kita tidak saling merendahkan, tetapi mari kita bersama-sama saling support, saling melengkapi, kita saling berjuang untuk mempertahankan gambar dan rupa Allah itu selalu nampak jelas dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai laki-laki dan perempuan, kami diciptakan istimewa di hadapan Allah. Ajarlah kami untuk meneladani karakter Kristus yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan selalu berbuat baik, sehingga kehidupan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan kembali melakukan semua tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami. Biarlah hikmat Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami berdoa bagi istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan keluarga kami. Darah Yesus Kristus tutup bungkus kami semua, sehingga kami senantiasa ada di dalam perlindungan kuasa. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap meneladani karakter Kristus, kita tetap hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kebenaran.
Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.